Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan beberapa update berkaitan dengan operasi ketupat. Operasi ketupat ini dilaksanakan lebih awal daripada jadwal karena mengingat kita adanya pandemi corona ya. Jadi kita semuanya sudah melaksanakan dari TNI dan Polri, kita melaksanakan yang utamanya adalah preemptif dan preventif yang kita kedepankan ya. Di dua itu tidak bosan-bosannya kita sampaikan lebih awal ya. Kemudian daripada operasi ketupat tersebut ada beberapa yang sudah kita datakan ya, bahwa untuk hari ini akan kami sampaikan bahwa dalam operasi tersebut laporan gangguan Kamtibmas itu ada 439 kasus. Kemudian ada pelanggaran hukum ada 5 kasus, ada bencana 2 kejadian, dan kemudian ada gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban itu 7 kejadian. Kemudian kasus yang menonjol ya di hari ini menonjol adalah katanya kasus pencurian dan pemberatan ya, ada 43 kasus. Kemudian yang kedua adalah kasus narkotika, itu ada 39 kasus. Dan selanjutnya juga ada kasus penggelapan ya. Dan setelah penggelapan juga ada kasus curanmor ya, roda 2 itu. Jadi masing-masing ini sudah kita datakan. Dan kemudian juga pelanggaran lalu lintas selama operasi ketupat hari ini adalah kita melaksanakan penilangan 390 perkara, kemudian kita menegur ada 9.395 perkara. Jadi keseluruhan untuk pelanggaran lalu lintas ada 9.785 perkara. Kemudian kecelakaan lalu lintas itu ada 45 kejadian. Itu yang meninggal ada 10, yang luka berat ada 3, dan yang luka ringan ada 102 orang itu. Kemudian pada kegiatan operasi ketupat tersebut kita juga ya TNI Polri sudah melakukan beberapa giat himbauan dan penyuluhan ya. Itu ada 35.213 kali ya. Kemudian ada kegiatan pencegahan yaitu kegiatan Torjawali itu ada 51.141 kali. Kemudian ada kegiatan ya yang kita memutarbalikkan yang akan mudik ya, yang kemarin akan mudik itu ya kita putarbalikkan, dan itu totalnya adalah 6.947 itu. Sedangkan kalau kita gabung, yang kita gabungkan, kita jumlahkan selama 29 hari operasi ketupat ya, itu kita sudah memutar balik itu sejumlah 68.946 kendaraan yang sudah kita putar balikkan itu. Kemudian bahwa pemerintah telah mengumumkan besok sudah hari raya ya. Kemudian anggota TNI dan Polri tetap yang kena operasi ketupat tetap ada jaga di jalan dan di tempat-tempat yang lain itu. Dan kemudian kita mengharapkan bahwa adanya penyekatan arus balik yang kita lakukan ya, dari ada berbagai polda itu melakukan penyekatan arus balik. Artinya apa? Bahwa masyarakat yang kira-kira tidak mempunyai keterampilan khusus ya, ataupun yang tidak mempunyai suatu keahlian diharapkan untuk tidak ke Jakarta ya, tidak ke Jakarta. Karena apa? Ya kita semua sudah dalam kondisi pandemi corona ini, dan juga di Jakarta juga sudah diperpanjang ya untuk PSBB-nya sampai awal Juni itu di situ. Kemudian ada beberapa yang kita lakukan penyekatan oleh TNI dan Polri ya. Artinya penyekatan di sana ada kegiatan TNI dan Polri di sana berdiri di penyekatan itu, kemudian juga memutar balik kendaraan yang akan balik ke Jakarta. Artinya bahwa kita berharap semuanya untuk patuh dan kemudian mengikuti apa yang menjadi
kebijakan pemerintah. Contohnya di Polda Jawa Timur itu ada penyekatan ya antar provinsi di jalur tol itu ada kita lakukan itu di wilayah Sragen, Ngawi Sragen itu. Jadi di tol 679.000 ini kilometernya. Kemudian juga ada penyekatan antar provinsi di mana di jalur arteri ya. Itu ada di Jawa Timur ada 7, daerah Tuban ya, dan di daerah Situbondo ada Cemoro Sewu dan sampai ke Ngawi Sragen ada. Kemudian juga ada penyekatan arus balik antar kota kabupaten di jalur arteri ya, jalur arteri. Itu ada di jalur Pantura ada 8 itu di Jawa Timur, dan juga ada jalur tengah itu ada 9 lokasi, dan di jalur selatan ada 6 ya, 6 untuk penyekatan-penyekatan yang kita lakukan. Kemudian di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah itu ada penyekatan di jalan tol, ada 2 itu ya, di wilayah Sragen, di exit Sragen kilometer 528, kemudian ada di Kitol Banyumanik kilometer 421, itu di jalur tol ya. Kemudian ada penyekatan jalur arteri itu daerah Rembang, Blora, Wonogiri, dan Sragen, ada 4 lokasi. Sedangkan penyekatan arus balik antar kota ini ada 10, ada 10. Sedangkan di Polda Jabar ya, Polda Jabar itu jalur tol itu ada 5 ya, kan kita sekat daerah Tegal, Karang, Plumbon, Ciperna Timur, Kanci, dan Ciledug. Ini indikator dari GT Palimanan Utama. Dan juga ada jalur tol indikator dari GT Cikatama, itu ada 5 lokasi. Dan kemudian jalur tol di indikator GT Kalimata, itu ada 3 lokasi. Itu penyekatan-penyekatan. Dan di jalur tol Japek itu ada 3 di kilometer 47 ya. Sedangkan penyekatan jalur arteri ini ada di daerah Sukabumi, Cirebon, Kuningan, Banjar, dan Ciamis itu. Sedangkan di Polda Banten itu batas dengan yang berbatasan dengan DKI Jakarta itu ada 9 lokasi. Kita melakukan penyekatan-penyekatan untuk arus balik ya. Itu dan di Jawa Barat itu ada batas Jawa Barat ada 3 dan batas Sumatera ada 3. Itu di situ. Itu yang kita lakukan ya, dan kita berharap masyarakat untuk mentaati kaitannya dengan apa menjadi program maupun yang telah disampaikan oleh pemerintah ya. Jadi kita belajar bagaimana kita patuh ya, jangan sampai kita jadi korban ya, itu di situ. Jadi dalam kegiatan penyekatan tersebut ya, selain TNI Polri juga ada beberapa dari instansi terkait yang nantinya ya di sana kita akan tetap utamanya preventif dan preventif yang kita lakukan. Kita tidak bosan-bosannya, kita tidak jemu-jemunya, kita tetap tiap saat kita menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat ya. Ya tentunya masyarakat harus paham, masyarakat harus menyadari bahwa tujuan daripada pemerintah itu pasti baik ya, pasti baik. Dan semuanya inilah untuk kepentingan kita bersama. Karena tidak hanya di kita negara kita aja yang mendapatkan seperti ini. Tadi dari berbagai belahan dunia juga mendapatkan. Main kita bagaimana berlomba dengan negara lain, berlomba untuk siapa yang tercepat untuk menyelesaikan kasus ini dan tidak ada lagi kasus seperti ini. Dan intinya bahwa kita juga harus melakukan semua apa yang dilakukan oleh pemerintah, itu di situ. Dan kemudian juga artinya bahwa dari pihak TNI dan Polri juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat ya, tetap untuk tidak melakukan kembali ke Jakarta ya. Kalau tidak mempunyai keterampilan tadi sudah saya sampaikan, tetap kita harus memberikan contoh teladan kepada keluarga kita sendiri, lingkungan kita sendiri, tenaga kita sendiri ya, itu di situ. Dan pesan pencegahan ya, yang pertama tetap cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Selalu pakai masker apabila berada di tempat umum. Jaga jarak aman 1-2 meter. Di rumah saja, belajar dan bekerja di rumah. Tidak
mudik kali ini kemakan takbir online dan halal bihalal secara digital. Lakukanlah semuanya dengan disiplin, jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa, salam tangguh, dan kami juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.